Kesenian budaya Sunda. Masyarakat Sunda tak hanya mempunyai etos dan nilai budaya tersendiri, akan tetapi mereka pun memiliki kesenian budaya Sunda yang bisa dibilang cukup dikenal oleh masyarakat di luar Jawa Barat. Adapun kesenian budaya Sunda yang dimaksud, di antaranya kesenian sisingaan, tarian khas tradisional Sunda, wayang golek, alat musik dan musik tradisional Sunda yang lazimnya diselenggarakan di pertunjukan kesenian. 1. Kesenian sisingaan. Kesenian atau tradisi sisingaan berakar dari usaha masyarakat di Kabupaten Subang dalam membebaskan tekanan terhadap situasi politik di masa penjajahan, tepatnya di tahun 1812 saat wilayah perkebunan Subang dikuasai dan diduduki secara bergantian antara Belanda dan Inggris. Pada masa itu, bentuk patung singa dalam tradisi sisingan belumlah sempurna seperti saat ini. Hal itu karena konstruksi kayu yang digunakan masih ringan dari pohon randu dan rangkaian rambut yang terbuat dari daun kaso atau bunga. Kemudian, kerangkanya pun masih ala kadarnya dengan struktur anyaman bambu yang dibalut karung goni. Sisingaan ini memperlihatkan 2 hingga 4 boneka singa. Untuk permainannya sendiri pun, sisingaan dimainkan oleh 4 orang sebagai pemandu singa, yakni 2 orang anak yang menunggangi singa dan beberapa pemuda bertugas untuk mengiringi jalannya rangkaian kegiatan kesenian sisingaan, tentunya dengan diiringi alat musik tradisional Sunda. Pertunjukan sisingaan ini mengitari kampung setempat ataupun jalanan kota. Adapun alasan dipilihnya singa sebagai simbol dari kesenian sisingaan ini, yakni karena sebagai bentuk usaha masyarakat Subang dalam menyindir atau mengkritik bangsa Eropa dengan menjadikan simbol kebesaran negaranya sebagai sebuah permainan rakyat. Dalam pertunjukannya, masyarakat Subang berusaha melimpahkan ekspresi rasa benci lewat simbol atau lambang singa yang dinaiki dan dimainkan oleh anak-anak. Kemudian, para penunggang, yakni anak-anak tersebut menjambak rambut kepala dari singa yang dijunjung oleh bangsa Eropa. Selain diselenggarakan sebagai bentuk perlawanan, tradisi sisingaan disebut juga sebagai odong-odong oleh beberapa masyarakat Subang. Mereka memanfaatkan odong-odong untuk sarana ritual pertanian. Kegiatan dan aktivitas yang dilakukan ialah dengan mengagungkan padi dan leluhurnya melalui kekuatan gaib atau supranatural. Ritual odong-odong tersebut berlangsung dengan cara mengarak sebuah benda yang disamai dengan bentuk hewan tertentu. Seiring berkembangnya zaman, kesenian sisingan ini beralih menjadi sarana untuk memeriahkan anak-anak yang hendak dihitan atau disunat agar mereka terhibur. Lalu, anak-anak tersebut diarak mengelilingi kampung atau desa setempat, tepatnya 1 hari sebelum dihitan. Kemudian, mereka dimandikan air kembang yang telah disiapkan oleh dukun rias sebelum akhirnya dijadikan sebagai pengantin sunat. Hingga akhirnya, kesenian sisingaan ini diikuti oleh kota lain, seperti Garut, Cirebon, dan Sumedang sebagai kesenian memikul binatang tiruan. 2. Tarian tradisional khas Sunda. Sebenarnya, Sunda memang dikenal memiliki ragam seni tari yang sudah berkembang dari zaman dahulu, bahkan di antaranya ada yang sudah tersohor di Nusantara. Salah satunya tari Jaipong. Tari Jaipong adalah tarian tradisional Sunda dengan karakteristik tariannya, yakni semangat, ceria, humoris, erotis, spontan, tetapi tetap sederhana. Tari Jaipong ini diprakarsai oleh Gugum Gumbira dan Haswanda pada 1976, tepatnya di Karawang. Kesenian tari khas Sunda ini terinspirasi dari berbagai kesenian yang ada, seperti topeng banjet, pencaksilat, wayang golek, dan lainnya. Zaman dahulu, instrumen yang digunakan masih sederhana, seperti gong, gendang, krecek, ketuk, dan rebab. Kemudian, tari Jaipong meluas di daerah Jawa Barat dan mendapatkan sambutan hangat dan positif dari masyarakatnya. Hingga akhirnya, tari Jaipong menjadi tari tradisional khas Jawa Barat yang sering digunakan ketika acara resmi, misalnya, sebagai bentuk sambutan untuk tamu dari luar daerah, bahkan luar negeri. Untuk properti yang digunakan pada tiap penampilan tari Jaipong, di antaranya sinjang atau celana panjang, apo atau baju atasan yang dikenakan penari kebaya, dan selendang atau sampur yang umumnya diletakkan di leher penari Jaipong. Selain tari Jaipong, ada pula tarian tradisional khas Sunda lainnya, di antaranya tari ketuk tilu, tari topeng, tari rampak gendang, tari wayang, tari samping, tari buyung, dan masih banyak lagi. 3. Wayang golek. Wayang golek, yakni semacam boneka kayu yang dimainkannya oleh seorang dalang bak wayang kulit. Untuk cerita yang dimainkan juga berasal dari cerita rakyat, seperti cerita penyebaran agama Islam oleh Rara Santang dan Walang Sungsang, atau bisa pula cerita Ramayana dan Mahabharata.
Dalang wayang golek bercerita dengan bahasa Sunda dan diiringi suara gamelan Sunda. Kesenian budaya Sunda yang satu ini, dikenalkan pertama kalinya oleh Sunan Kudus, tepatnya di daerah Kudus yang diketahui atau dikenal dengan Wayang Menak. Kemudian, dipertunjukkan di Cirebon dan dikenal dengan nama Wayang Cepak. Wayang golek memang sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Jawa Barat, persebarannya pun mulai dari daerah Cirebon sampai Banten. Hebatnya, wayang golek telah dikenal hingga ke mancanegara. Dalam budaya Sunda sendiri, wayang golek disebut sebagai si cepot. 4. Pakaian adat Sunda, kebaya pakaian tradisional khas Sunda salah satunya, yakni kebaya khas Sunda. Memang, baju kebaya juga dikenakan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi pastinya ada perbedaan antara kebaya Sudan dan kebaya daerah lainnya. Pakaian tradisional Sunda mempunyai bagian-bagian tersendiri, baik untuk laki-laki maupun perempuannya. Untuk laki-laki, di antaranya terdiri dari baju jas dengan kerah, kain batik atau dodot, celana panjang, kalung, bendo atau penutup kepala, keris, selop sebagai alas kaki, dan jam rantai untuk penghias di jas. Kemudian, untuk perempuan terdiri dari baju kebaya, kain kebat dilepe, selendang karembong, ikat pinggang, bebur kalung, kembang goyang digunakan sebagai penghias sanggul, dan selop. 5. Alat musik tradisional khas Sunda, angklung dan suling. Angklung adalah salah satu alat musik tradisional khas Jawa Barat, terbuat dari bilahan bambu dan dimainkan dengan cara digoyang. Angklung mempunyai berbagai jenis, di antaranya angklung reog, angklung Banyuwangi, angklung Bali, angklung Kanekes, dan lainnya. Angklung tak hanya dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, melainkan telah tersebar ke seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan ke mancanegara. Luar biasanya, angklung telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO atau the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Selain angklung, ada pula alat musik tradisional Jawa Barat yang terkenal, yaitu suling. Suling adalah alat musik tradisional Jawa Barat yang terbuat dari bambu tamiang. Bambu tamiang merupakan jenis bambu yang tipis karena diameternya juga kecil sehingga tepat untuk dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan suling. Adapun skala nada pada alat musik tradisional suling Sunda, di antaranya mandalungan, salendro, madenda atau sorok, dan pelok degung. Untuk menghasilkan nada pada saat menggunakan suling, yakni mencermati ketepatan posisi jari dan kecepatan udara yang ditiup. Lazimnya, suling Sunda digunakan sebagai instrumen utama kecapi suling dan mendampingi instrumen gamelan degung. Itulah informasi seputar berbagai macam budaya Sunda. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan kalian, ya. Kesenian budaya Sunda masyarakat Sunda.